Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu yang telah saya peroleh. Perkenalkan, saya atas nama Lutgardi Sena Serlinda dengan NIM 2001080008. Baik, pada nomor 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Ada dua konsep mengenai pendapatan, yaitu konsep yang pertama, konsep pendapatan yang memusatkan pada arus masuk atau inflow aktiva sebagai hasil dari kegiatan operasi perusahaan. Konsep yang kedua, konsep pendapatan yang memusatkan perhatian kepada penciptaan barang dan jasa serta penyaluran konsumen atau produsen lainnya. Perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan operasi dan pendapatan non-operasi. Pendapatan operasi adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan. Sedangkan pendapatan non-operasi adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari kegiatan utama perusahaan. Penentuan laba adalah membedakan kenaikan aktiva yang menunjukkan dan mengukur pendapatan. Kenaikan jumlah nilai nominal aktiva dapat terjadi dari 4 transaksi atau 4 kegiatan penting. Yang pertama, transaksi modal atau pendapatan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang saham. Yang kedua, laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa barang dagangan seperti aktiva tetap, surat berharga, ataupun penjualan anak. Yang ketiga, hadiah, sumbangan, atau penemuan. Dan yang keempat, evaluasi aktiva serta penyerahan produk perusahaan, yaitu aliran penjualan produk. Materi yang ketiga adalah proses pendapatan. Proses pendapatan ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, proses pembentukan pendapatan atau earning process. Proses pembentukan pendapatan adalah suatu konsep tentang terjadinya pendapatan. Konsep ini berdasarkan pada asumsi bahwa semua kegiatan operasi yang diperlukan dalam rangka mencapai hasil yang meliputi semua tahap kegiatan produksi, pemasaran maupun pengumpulan piutang memberikan kontribusi terhadap hasil akhir pendapatan berdasarkan perbandingan biaya yang terjadi sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatan produksi. Proses yang kedua yaitu proses realisasi anggaran. Proses realisasi anggaran yaitu proses pendapatan yang terhimpun atau terbentuk sesudah produk selesai dikerjakan dan terjual atas di kontrak penjualan. Proses ini ditandai dengan dua kejadian. Kejadian yang pertama, kepastian perubahan produk menjadi potensi jasa yang lain melalui proses penjualan. Kejadian yang kedua, pengesahan atau validasi transaksi penjualan tersebut dengan aktiva lain. Pengukuran pendapatan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI adalah diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
Menurut PSAK nomor 23 tentang pendapatan menyatakan bahwa pendapatan timbul dari peristiwa ekonomi sebagai berikut, yaitu penjualan barang, penjualan jasa, penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Transaksi pendapatan yang diakui sesuai dengan prinsip pendapatan. Yang pertama, pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan yang biasanya diinterpretasikan sebagai tanggal penyerahan pada pelanggan. Yang kedua, pendapatan dari pemberian jasa diakui ketika jasa diakui telah dilaksanakan dan dapat ditagih. Yang ketiga, pendapatan mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti diakui sesuai dengan berlakunya waktu atau ketika aktiva itu digunakan. Yang keempat, pendapatan dari pelepasan aktiva selain produk diakui pada tanggal penjualan. Yang kelima adalah pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan. Pendapatan dari aktivitas fabrikasi serta penjualan umumnya diakui pada saat penjualan yang biasanya berarti terjadi penyerahan. Namun, timbul masalah dalam pelaksanaannya yang disebabkan oleh 3 situasi utama. Situasi yang pertama yaitu penjualan dengan perjanjian beli kembali. Dalam hal ini, hak milik legal telah berpindah pada pembeli, namun risiko kepemilikan tetap berada pada penjual. Untuk itu, jika terjadi perjanjian beli kembali dengan harga tertentu dan harga tersebut dapat menutupi semua biaya persediaan ditambah biaya kepemilikan yang terkait, maka persediaan dan kewajiban yang terkait itu tetap ada dalam pembukuan penjualan. Dengan kata lain, tidak terjadi penjualan. Berikut contoh konkret pengakuan pendapatan. Contoh konkret pengakuan pendapatan sebelum penyerahan adalah akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang, yang dimana menetapkan bahwa penjual dapat menagih pembeli pada selang waktu ketika berbagai tahap dari proyek yang telah dicapai